Serbuan tentara Mongol ke Jawa dipimpin oleh Jenderal Ike Mese. Tentara Mongol datang ke Jawa dengan tujuan menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang melukai dan memotong telinga Mengci, yaitu duta kekaisaran dinasti Yuan. Mengci dihinakan oleh Raja Kertanegara karena Kubilai Khan dengan sombongnya mengirimkan surat kepada Raja Kertanegara agar Singasari mengaku takluk pada Mongol. Tindakan Kertanegara terhadap utusan Mongol ini merupakan tantangan perang dari Singasari pada Kubilai Khan. Oleh karena itu, Kubilai Khan selaku pendiri dinasti Yuan menerjunkan pasukannya untuk menyerbu Jawa. Dalam rangka melakukan penyerbuan ke Jawa, Kubilai Khan mengangkat Ike Mese sebagai panglima perangnya. Sementara jumlah total pasukan Mongol yang dikerahkan untuk menyerang Jawa berjumlah 30.000 orang pasukan. Kedatangan pasukan Mongol ke Jawa ternyata sia-sia, sebab kerajaan Singasari telah hancur dikalahkan oleh Jayakatwang. Kedatangan Ike Mese beserta pasukannya ke Jawa dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia berdalih sebagai penerus Kertanegara dan bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Khan asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jayakatwang. Persekutuan Raden Wijaya dan orang-orang Mongol didengar oleh Jayakatwang, sehingga ia langsung mengirim pasukan untuk melawan Raden Wijaya dan orang-orang Mongol. Namun pasukannya dapat dikalahkan oleh bangsa Mongol hingga akhirnya pada tanggal 20 Maret 1293, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta tambahan pasukan dari Madura menggempur Daha Kerajaan Kadiri II dengan hasil dimenangkan oleh pihak Raden Wijaya dan Mongol. Kematian Jayakatwang menurut kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama terjadi selepas Jayakatwang menyerah. Ia ditawan di benteng pertahanan Mongol di Hujung Galuh, kemudian ia meninggal dunia di dalam penjara dengan status sebagai tahanan Mongol. Namun, terdapat asumsi lain yang mengatakan Jayakatwang dihukum mati di atas kapal Mongol sebelum meninggalkan tanah Jawa. Keberhasilan Raden Wijaya terbayar sudah setelah niatnya terbalaskan menghancurkan Kadiri II di bawah pimpinan Jayakatwang. Setelah berhasil membantu Raden Wijaya, kini bangsa Mongol menagih janjinya untuk tunduk kepada bangsa Mongol dan menjadi bawahan dinasti Yuan di Tiongkok. Namun, Raden Wijaya yang sangat licik dan licin tersebut berdalih dengan pura-pura meminta izin untuk kembali ke Majapahit, mempersiapkan penyerahan dirinya dengan dikawal beberapa pasukan Mongol. Di tengah jalan, Raden Wijaya membasmi habis pasukan Mongol yang mengawalnya, kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha, di mana pasukan Mongol sedang berpesta merayakan kemenangan tanpa siaga. Raden Wijaya membasmi sebagian pasukan Mongol yang dalam keadaan tidak siap. Penyerangan tersebut membuat Panglima Ike Mese beserta pasukannya meninggalkan Jawa. Setelah keberhasilannya mengusir Mongol, Raden Wijaya meresmikan dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293. Menurut naskah Yuanxi, pasukan Mongol yang diterjunkan ke Jawa merupakan gabungan pasukan dari Fujian, Jiangxi, dan Huguang. Datang ke Jawa dengan menaiki 1.000 kapal dengan perbekalan yang cukup untuk 1 tahun. Adapun para pimpinan petang diserahkan pada 3 orang panglima, yaitu Panglima Shibi dari Mongol, Ike Mese dari Uighur, dan Guaxing dari Tiongkok. Pasukan Mongol diambil dari daerah Tiongkok Selatan yang dicocokkan dari pakaian perangnya yang ringan dan tipis, sesuai dengan kondisi cuaca Jawa yang tropis. Selain pakaian sebagai tameng, pasukan Mongol juga dilengkapi dengan busur, perisai, tombak, meriam, dan kapak. Dalam kapalnya, pasukan Mongol juga difasilitasi kuda. Kapal yang ditunggangi pasukan Mongol diperkirakan memiliki ukuran lebar 11 meter dengan panjang kurang lebih 30 meter yang diperkirakan dapat memuat 20 atau 30 orang pasukan.